Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan yang menimpa seorang anggota polisi daerah Jambi, yang dimana korban ini ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk di dalam rumahnya. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Sebelum memulai pada kasusnya, gua ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan sosok dari korban ini. Korban bernama Hendra Marta Utama, berusia 43 tahun, merupakan seorang anggota polisi yang berdinas di Polres Muaro Jambi, berpangkat Aibda. Semasa hidupnya, Aibda Hendra dikenal sebagai sosok yang baik, mudah bergaul, sabar, dan rajin ibadah. Hal itu diungkapkan bukan hanya oleh rekan kerjanya saja, melainkan warga sekitaran pun menilai hal yang sama. Aibda Hendra ini tinggal di perumahan Gria Golf Garden RT 26 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai, Pura, Kota Jambi. Menurut informasi, Aibda Hendra telah mendiami rumah itu selama 10 tahun. Meski memiliki istri dan 2 orang anak, namun Aibda Hendra lebih sering di rumah tersebut seorang diri. Hingga akhirnya kabar duka pun membuat gempar warga sekitaran setelah Aibda Hendra ditemukan tidak bernyawa, bahkan dalam kondisi yang sudah mulai membusuk di dalam rumahnya. Ya baik-baik, orangnya sering sholat, rajin kan bermasyarakat. Karena saya tinggal di lingkungan di sini kan, yang lain saya kurang paham kan. Karena awal kronologi dari penemuan ini bermula pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, jam 13.00. Pada siang itu, datanglah seorang kurir untuk mengantarkan paket ke rumah Aibda Hendra. Setibanya di sana, kurir paket itu pun memanggil Aibda Hendra dari luar rumah. Namun panggilan itu tidak ada respon. Dan tanpa sengaja, kurir itu pun mencium aroma tidak sedap yang bersumber dari dalam rumah. Didorong rasa penasaran, kurir paket tersebut memberanikan diri untuk melihat melalui jendela dan sela-sela pintu yang terbuka dan tidak terkunci. Di saat melihat melalui sela-sela pintu tersebut, terlihatlah ada sosok dalam kondisi telentang di ruang tamu dengan banyak lalat yang mengerubungi jasad dari sosok tersebut. Korban ini bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana jeans saja. Sontak saja, kurir pun berlari melaporkan temuannya itu ke warga sekitaran, hingga diteruskan pada ketua RW setempat. Warga yang mendapatkan laporan tersebut langsung mendatangi rumah, namun tidak berani masuk ke dalam rumah dan hanya melihat dari luar pagar saja. Warga mengenali sosok tersebut adalah Aibda Hendra, pemilik rumah. Kejadian itu pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera datang guna melakukan olah TKP dan evakuasi. Kondisi jasad pada saat ditemukan masih utuh, hanya ditemukan luka pada bagian kepala saja. Namun, apakah luka tersebut akibat tindakan kekerasan atau memang benturan akibat terjatuh? Yang dimana Aibda Hendra ini memiliki riwayat hipertensi. Selain itu, tidak ada tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Jasad Aibda Hendra pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Jambi dan atas izin keluarga agar pihak rumah sakit melakukan otopsi guna mengetahui pasti penyebab dari kematiannya. Salah satu orang menggunakan paket ditemukan mayat. Kemudian untuk saat ini kita melakukan otopsi kemarin dan kita masih menunggu hasil otopsinya. Dan untuk lebih dalam lagi kita masih melakukan penyelidikan. Ya, korban merupakan anggota kita, anggota polisi. Tapi untuk penyebab kematiannya kita masih menunggu hasil otopsi. Karena bukan kewenangan kita, dan kewenangan dari tim forensik. Berdasarkan dari kesaksian warga sekitaran, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, Aibda Hendra ini masih terlihat sehat dan sedang mencuci motornya. Bahkan pada hari Minggunya, Aibda Hendra pun masih terlihat dalam kondisi sehat. Jika melihat jasad korban yang sudah membengkak dan menghitam, diperkirakan Aibda Hendra ini telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan.
Pada sisi lainnya, pihak kepolisian masih terus menelusuri orang-orang yang berinteraksi, berkomunikasi, dan bertemu dengan Aibda Hendra semasa hidupnya. Dari hasil penelusuran pihak kepolisian, diketahui orang terakhir yang bertemu dengan Aibda Hendra ini seseorang yang berinisial N. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian pun mengamankan orang tersebut guna menggali informasi terkait kematian dari Aibda Hendra dan masih berstatus sebagai saksi. Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian melakukan olah TKP sebanyak 4 kali, menyamakan keterangan dari saksi yang terkait aktivitas terakhirnya bersama dengan korban. Di saat olah TKP keempat itulah, seorang pria bernama Nopri Adi ini terjebak dengan kebohongannya sendiri. Dia pun tidak bisa mengelak lagi atas apa yang dia lakukan. Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh Aibda Hendra. Diketahui jika pelaku ini merupakan teman korban. Selain itu, pelaku pun merupakan anggota Ormas dan juga anggota LSM yang merangkap menjadi wartawan media online di Jambi. Di dalam interogasi itu, terungkaplah jika motif pada pembunuhan ini dikarenakan pelaku kesal karena hutangnya selalu ditagih oleh korban. Sementara kronologi pada pembunuhan ini pun bermula pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Pelaku ini datang ke rumah korban. Pada awal pertemuan dan percakapan itu berjalan seperti biasa, layaknya antara teman yang sudah saling mengenal. Namun di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba korban menagih hutangnya sebesar Rp150.000 kepada pelaku. Korban ini pun sudah beberapa kali menagih hutang kepada pelaku, namun pelaku selalu membuat janji palsu. Sikap korban yang selalu menagih hutang itu membuat pelaku kesal kepada korban, hingga akhirnya yang awalnya baik berujung terjadilah perdebatan hebat di antara mereka. Di dalam perdebatan itu, korban melontarkan perkataan yang menyinggung hati pelaku, yang membuat situasi pun semakin memanas hingga menjadi keributan besar di antara mereka berdua. Karena emosi yang sudah tidak tertahan lagi, akhirnya pelaku mendorong korban hingga kepalanya membentur benda keras. Masih kesal dengan sikap korban, lalu pelaku yang bertubuh besar ini menindih tubuh korban dan mengambil sebuah barbel kecil ukuran 2 kg yang berada di sekitaran pelaku, lalu dihantamkan barbel itu ke kepala korban sebanyak 2 kali. Seketika itu pun korban kehilangan nyawa di lokasi tersebut. Selama proses penyelidikan ini berlangsung, beredarlah kabar miring terkait rumah tangga dari korban yang beredar di tengah masyarakat. Lantaran korban ini lebih sering terlihat sendirian di rumah itu, sementara istri dan anaknya berada di rumah mertuanya. Namun hal itu dibantah oleh pihak kepolisian dan mengatakan jika rumah tangga korban dalam keadaan baik-baik saja. Polisi pun menambahkan bahwa memang rumah itu hanyalah rumah singgah saja dan meminta pada masyarakat untuk mengerti keadaan keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Ada darah? Tidak ada. Ini yang digunakan. Itu. Ini jadi kapan? Banyak yang megangnya. Bukan pangkat politik bukan? Nah, dia walau mau masih tinggi, kemarin mungkin belum terbuka hatimu ya. Sekarang udah terbuka hatimu ya. Tinggal bertobat. Siapa? Ya, bertobat. Titip keluarga aku ya Pak. Ya. Aku masih sedikit sih Pak. Ya, yang penting sekarang kau bertobat, minta maaf sama Tuhan. Tobat ya. Iya Pak. Kau udah menghilangkan nyawa orang kau itu. Janji Pak. Ya, berubah kau hidupmu ya. Tolong saya Pak. Yo. Iya Pak. Ya, Janji banyak. tobat ya. Ya, Iya Pak. menyesal ya. Justru. Terus. Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian pun sempat menemui kendala dalam penyelidikan karena korban ini memiliki riwayat hipertensi dan pernah dirawat di rumah sakit. Namun, hasil olah TKP dan hasil forensik pun sudah keluar. Hasil itu pun menunjukkan jika korban meninggal dunia
akibat kekerasan fisik, bukan karena penyakit. Sehingga penyebab kematian korban ini akibat hantaman barbel oleh pelaku. Korban Aibda Hendra saat ini telah dimakamkan dengan dilakukan upacara penghormatan terakhir kepada korban sebelum masuk ke liang lahat. Atas bukti-bukti yang didapat oleh polisi, pelaku diancam dengan hukuman 15 tahun penjara, pembunuhan tidak berencana. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian, dan seandainya polisi menemukan bukti serta motif lain dari pembunuhan ini, kemungkinan pelaku akan dijerat dengan hukuman yang lebih berat lagi. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?